Kan begini maksudnya. Sama air laut aja. Belum mana bawa penduduk? Mas Menteri. Ganteng lagi kucingnya. Keren. Iya. Ada Oh ini kasih ke jembatan. Terus kita duluan. Suatolo tadi itu kampung lama Suatolo, kemudian setelah itu tanpa ke Jakarta, ke Malungkata itu sudah miniatur di Jakarta. Jadi kira-kira itu kami sudah mengakomodir jika ada kepentingan pembangunan dan luar, kita sentuhannya jelas ini masyarakat adat yang pemiliknya ini sama Esa di Kementerian itu kami melakukan pembuatan film, terutama Pak Menteri kalau berkesempatan ya bisa mendukung event-event ini, karena bagi kami yang sudah berjalan hari ini adalah pendidikannya, kebudayaannya belum berjalan. Kita bisa menemukan suatu kesepakatan bersama, Pak Menteri mungkin bisa berkesempatan hadir lagi kalau dengan suku. Dari yang dulu yang bisa perkenalkan kepada Bapak, yang memperkenalkan ini adalah destinasi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Sorong. Setelah sudah orang lain, nah bagaimana kita membuat perlindungan terhadap ini? Ya. Terus bagaimana mengembangkan para tuan adat untuk memberikan masukan jika kita ya dari Bapak pendidikan. Sejak mula itu Allah sudah menciptakan, membentuk pendidikan di atas tanah ini. Dan tadi saya sudah jelaskan. Salah satu yang sudah jalan orang mula ke masyarakat. Ya, jangan bilang orang mula tidak bukan pendidikan. Pendidikan sudah jalan. Buktinya tadi Bapak datang di sana ada orang jemput. Dan orang menyanyi begini. Iya. panas hujan, banyak hujan. Ini kalau hujan begini pakainya begini. Oke, gitu pakainya. Payung. Payung ini. Ini dia berfungsi jadi mantel juga. Kupoya. Ini dia punya, dia Basawi bilang kupoya, dia punya yang sederhana ini. Nah, ini yang coba bikin. Yang subakar mana lihat yang subakar. Mama. Ya nanti pakai Game semua mas loh. Mana. Semasa ini bikin kopi susu ada sudah pakai kopi susu pakai teh pakai itu dari nenale. Ini buat saya mau menyampaikan tentang perlindungan bertolak dari undang-undang atau Perda nomor 10 tadi. Kenapa kami orang Moi harus memaksakan pemerintah daerah untuk ada undang-undang perlindungan tentang hak dasar masyarakat adat yang ada. Itu ada dasarnya, ada maksudnya. Bapak punya adat, saya punya adat di mana-mana. Allah menciptakan bumi dan menempatkan manusia di atas tanah itu sendiri. Kami orang Moi, Allah menempatkan kami di sini dengan kami punya sumber air, dengan kami punya marga satwa, dengan kami punya burung, hutan dan lain-lain. Ini yang menjadi dasar.
untuk perlindungan hak adat itu sendiri. Itu mendasar sekali. Itu mendasar. Kami dari ideologi, kami punya hutan keramat. Tapi dari keagamaan, waktu itu belum ada agama. Orang tua hidup waktu itu menggunakan adat itu untuk mengajar. Orang ini mau sakit harus bawa daun ini, bawa kulit kain. Ini yang kami lindungi. Sehingga perda ini muncul. Itu. Ada merasa kan? Ya, itu tahu yang saya bicara. Pasti tahu. Orang Papua itu secara umum dan kami orang Muslim. Ini yang paling penting. Nah, bertolak dari situ, maka kami mendorong perda ITARSA. Itu dasar dari perlindungan itu. Sekarang bagaimana melindungi hak-hak yang tadi atau nilai-nilai yang sudah menjadi historis di atas tanah Moi. Salah satu kami sudah upayakan. Kami melihat kelapa sawit di saudara-saudara kami yang Moi yang lain itu merusak hutan. Maka kami juga berjuang untuk kelapa sawit segera dicabut. Itu terlindungan. Dan kami sudah cabut kelapa sawit dari Mawar Sambi. Jangan lagi kelapa sawit di situ. Kami ini belum mampu untuk mengelola kelapa sawit. Oleh sebab itu, Bapak Menteri datang, koordinasikan dengan menteri yang lain. Tidak usah bawa program yang besar-besar datang ke Papua. Itu yang sederhana, saya kita bisa hidup. Itu jauh lebih penting. Itu yang menjadi perlindungan. Kami melindungi hutan ini dengan cara menolak kelapa sawit. Kami tetap menerima program pemerintah. Tetapi ada hutan yang kami sudah siapkan. Buktinya kami buka jalan, bantu Bupati Sorong untuk buka jalan keliling Tanah Malamuy ini. Di mana tempat yang masyarakat adat siap. Sehingga isolasi ini harus terbuka dan kami punya potensi yang tadi yang bisa dijual, ikan itu bisa kami jual. Jadi nilai ekonomis bagi kebutuhan kami. Gitu. Atau musim lansat kami jual menjadi nilai ekonomis. Jangan sudah sampai. Kami dari melindungi hutan tadi, bukan kami menolak pemerintah, pembangunan kami menolak. Tetapi ada tempat-tempat yang kami sudah siap. Dia tidak bisa masuk di tempat keramat, tidak bisa. Ada orang Mui bilang, mobil mau yang full masuk. Tempat yang Allah duduk di situ adalah tempat keramat. Itu menurut saya, pasti menurut dari Jawa menurut. Ya, itu pasti Bapak punya ada, karena saya di Papua ada. Ya. Jadi begitu, itu tujuan kami. Dan saya akan masuk ke Bapak datang sini. Itu yang paling penting. Mari, saya jelaskan sini. Ya. Bapak daun jawab. Nah, ini tikar. Kenapa mereka menggunakan tikar? Pertanyaan. Atau koba-koba, ini masa mau bilang kali. Kali ini tikar ini. Orang Mui pakai pada saat semua orang Papua, tapi itu harus kita rayakan dan harus kita lestarikan seperti kekayaan lain, laut, hutan, dan lain-lain. Jadi ini merupakan suatu prioritas dari Kemendikbud untuk pelestarian, tapi juga inovasi budaya, sehingga budaya itu juga bisa diminati ke generasi berikutnya. Gak ada gunanya kalau cuman yang berbudaya adat itu hanya generasi tertentu, betul nggak? Kita harus pastikan bahwa yang muda-muda juga senang berbudaya, merasa budaya itu keren, ya kan? Merasa bermanfaat, sehingga kuncinya adalah bagaimana kita bisa menurunkan budaya ini kepada generasi berikutnya. Jadi saya sangat setuju bahwa pelestarian bahasa, tanpa bahasa itu sangat sulit adanya budaya, ya kan? Karena kalau bahasanya sudah hilang, kan nggak semua itu bisa diterjemahkan, gitu loh. Yang hilang itu kata-kata yang punya arti tertentu, dan karena itu saya sangat mendukung bahwa di sekolah-sekolah kita bisa mengajarkan bahasa adat juga, dan ruang kearifan lokal di dalam sistem pendidikan kita itu harusnya dibesarkan. Nah, itu yang sedang kita coba kaji, gimana caranya. Dan banyak orang mengira bahwa kearifan lokal itu seolah-olah seperti yang tadi Bapak bilang, oh itu kuno, ini yang baru. Padahal menurut saya informasi dan ilmu yang turun-temurun di berbagai macam budaya kita di Indonesia itu bahkan masih banyak yang belum dimasukkan ke dalam buku-buku modern dan lain-lain. Jadi kalau kita tidak mengetahui itu,
bagaimana kita bisa tahu kita dari mana pertama, dan kedua kita nggak akan tahu sebenarnya apa potensi kekayaan alam kita dan apa saja yang menjadi tradisi-tradisi yang sebenarnya informasi yang belum ditulis di buku-buku gitu. Dan itu makanya sangat penting untuk menjaga ruang untuk kearifan lokal dalam sistem pendidikan. Dan untuk melakukan itu ya tentunya hak beradat harus dilindungi. Ya. Nanti harapannya saya bisa mendapatkan lebih mendalam ya ide ini maksudnya itu hak adat itu apa sebenarnya. Itu nanti mungkin saya akan berkoordinasi nanti saya. Tapi ini suatu konsep yang menurut saya sangat masuk akal. Cuman apa artinya itu secara spesifik saya ingin mendalami, ingin mempelajari lebih banyak. Saya suka sekali tadi mengenai tadi dia mau bilang bahwa nggak perlu repot-repot bikin rencana besar. Masyarakat adat itu sebenarnya asal ada nafkah, mereka akan bahagia karena bahagia dengan alamnya, dengan adatnya dan lain-lain. Ya itu harapan saya juga Pak. Itu mungkin salah satu hal yang kadang-kadang bagi pemerintah itu nggak terpikir gitu. Kadang-kadang kita mikirnya yang rumit, kita nggak mikir yang sederhana sebenarnya. Dengan apa sebenarnya esensi yang dibutuhkan gitu. Jadi itu merupakan kayaknya masukan yang sangat penting buat pemerintah. Kadang-kadang yang tersederhana itu saya kadang-kadang yang terbaik karena itu menyasar kepada apa yang dibutuhkan, bukannya suatu program yang giliran udah program sistematis terstruktur dan itu kadang-kadang biasanya nggak tepat sasaran juga gitu. Jadi itu benar sekali, itu saya sangat setuju sama unsur kesederhanaan dalam kebijakan. Di pendidikan itu sangat rumit juga, apalagi di pendidikan itu luar biasa rumitnya. Jadi kesederhanaan itu selalu membantu. Saya sangat setuju dengan konsep pemetaan hak. Ini suatu konsep yang mungkin bisa nanti kita adopsi dan kita tunjukkan, kita berikan kepada daerah-daerah adat lain, bahkan di luar Papua gitu. Ini apa ini konsep pemetaan hak adat yang bisa dilindungi? Dan saya juga 100% setuju bahwa akan sangat sulit melestarikan dan melindungi adat kalau adat tidak ujung-ujungnya berakhir kepada dampak ekonomi kepada masyarakat adatnya. Jadinya konsep satu-satunya koneksi antara kesejahteraan ekonomi dan adat adalah turisme. Tapi turisme yang sehat, yang baik. Ya kan, turisme yang sehat dan baik. Seperti sekarang kita udah melihat potensi turisme yang tingkatnya lebih tinggi di Nusa Tenggara Timur, itu sangat sukses. Raja Ampat pun bisa mencapai itu, dimana kita tidak harus merusak lingkungan, jadi per generasi bisa menikmati, tetapi pekerjaan masyarakatnya adalah untuk melestarikan lingkungannya. Jadi saya salut luar biasa sama rakyat Papua, dimana saya dengar ini salah satu tempat satu-satunya, atau bukan satu-satunya, tapi termasuk yang beberapa saja titik di Indonesia yang melakukan pelarangan perikanan di jam-jam tertentu dan 100% ada, bukan lewat perda, bukan lewat undang-undang, tapi memang masyarakatnya bilang tidak boleh berikan. Itu adalah indikasi bahwa sudah ada kesadaran gitu loh. Dan menurut saya itu harus direplikasi di berbagai macam daerah adat di Indonesia juga. Saya mendukung kolaborasi antara 7 suku Moy tersebut. Menurut saya itu suatu inisiatif yang sangat cemerlang agar ada kekompakan dalam mengambil keputusan dan lain-lain. Dan harapan saya adalah bahwa kita juga bisa mendapatkan